Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan mengupas memulai satu serial mengenal isi Alkitab. Kali ini kita akan mengupas tentang kitab Roma. Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, kitab Roma dikenal sebagai katedral doktrin Kristen. Artinya di dalamnya jelas sekali intisari hal-hal penting dari iman Kristen sudah dijelaskan di dalamnya, sehingga orang begitu membaca bisa mengenalnya. Itu sebabnya ada yang menjulukinya sebagai katedral doktrin Kristen, penuh dengan doktrin-doktrin terpenting yang mendasar, di mana orang membaca akan bisa mengenalinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan sekalian, kita tahu bahwa kitab Roma terdiri dari 16 pasal. Kalau engkau membaca dengan kecepatan sedang, 16 pasal itu 1 jam bisa selesai. Tapi kalau engkau mau membaca lebih pelan-pelan dan lebih detail dan mengamati, memahaminya, bisa juga engkau mengambil waktu 1 hari 1 pasal. Berarti setengah bulan engkau bisa menyelesaikan pembacaan kitab Roma 16 pasal. 16 pasal ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar. Pasal 1 sampai dengan pasal 8. Lalu pasal 9, 10, 11. Dan bagian ketiga pasal 12, 13, 14, 15, 16. Nah, bagian yang pertama pasal 1 sampai dengan pasal 8 bisa dikatakan berisi korelasi semua manusia di dunia ini dengan Injil. Bagian kedua, pasal 9 sampai pasal 11, korelasi orang-orang Yahudi dengan Injil, korelasi Israel dengan Injil. Dan bagian yang ketiga, pasal 12 sampai pasal 16, korelasi perilaku manusia dengan Injil. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, mari sekarang kita akan melihat ketiga bagian itu lebih detail sedikit. Pada bagian pertama, pasal 1 sampai dengan pasal 8, digambarkan bahwa segala manusia, semua manusia, berbagai suku bangsa di bawah kolong langit ini telah terikat di dalam dosa. Nah, di dalam antaranya ayat yang seringkali kita hafalkan adalah Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu masih berkaitan dengan itu adalah pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu ada ayat lagi di dalam bagian pertama ini yang sangat juga sering dihafalkan orang. Pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang teguh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang, pertama-tama orang Yahudi dan kemudian juga orang Yunani. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan menuju kepada iman. Sebab orang benar akan hidup oleh iman. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Nah, ketiga ayat ini sering dihafalkan orang menjadi ayat-ayat yang sangat menginspirasi. Jadi di bagian pertama, pasal 1 sampai dengan pasal 8, korelasi antara semua orang berdosa dengan Injil, atau korelasi antara Injil dengan semua orang berdosa, dan semua orang berdosa akan dibenarkan di dalam Injil, kabar sukacita, kabar gembira di dalam Kristus Yesus, dalam iman. Melalui iman orang percaya pada Kristus Yesus, kelahiran baru, pertobatan, dan orang akan dibawa datang berlutut di hadapan Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, dan mendapatkan pengampunan dosa dan beroleh keselamatan. Nah,
Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan hanetelan sekalian. Lalu kita maju ke bagian kedua, pasal 9, 10, 11. Korelasi antara orang-orang Yahudi dengan Injil, atau korelasi antara Injil dengan orang Israel. Dahulu Allah telah memilih orang Israel menjadi umat pilihannya. Tapi dikatakan bahwa banyak juga di antara mereka yang tegar tengkuk, yang keluar dari Mesir, banyak yang berguguran di tengah jalan. Hanya sebagian kecil yang masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dijelaskan juga di situ pemilihan mereka, orang-orang Yahudi, oleh Allah itu bukan didasarkan pada perbuatan baik mereka, juga bukan didasarkan pada Taurat, tapi karena kemurahan Allah memilih mereka. Dan itu direspon oleh Abraham dengan beriman pada Allah. Dan ketika Abraham dipilih, belum ada hukum Taurat. Baru ketika keturunan Abraham sampai dengan anak cucu Abraham, sampai dengan Musa, sampai dengan Harun, baru Tuhan memberikan hukum Taurat. Jadi pemilihan mereka bukan karena perbuatan baik mereka, pemilihan mereka bukan juga karena Taurat, tapi karena Allah memilih mereka dan Abraham meresponinya dengan iman. Kembali lagi kepada Injil, iman. Lalu kita maju ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga bisa dibilang merupakan aplikasi dari bagian pertama dan kedua. Seluruhnya berisi pengajaran yang mendalam, yang berat, yang penting-penting dari iman Kristen. Maka di bagian ketiga 12, 13, 14, 15, 16 merupakan bagian aplikasi. Setelah orang beriman menerima Injil, hidupnya diperbarui, diubahkan, maka itu akan mempengaruhi perilakunya. Jadi Injil menuntun kepada satu perilaku yang baru. Kita tahu bahwa satu ayat yang paling sering dihafalkan adalah di bagian yang pertama dari bagian itu, 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan rohmu, supaya kamu tahu manakah untuk membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Memulai di bagian ketiga ini, pasal 12 ayat 1 dan 2. Lalu kita tahu juga di bagian yang ketiga ini, bagian aplikasi, ada kepatuhan kepada pemerintah. Nah, tidak ada pemerintah yang tidak ditentukan Allah, maka kita tunduk pada pemerintah, dan salah satunya juga dalam wujud membayar pajak, karena Allah yang mengizinkan mereka untuk memerintah. Lalu juga mempengaruhi pada kehidupan perilaku diri sendiri masing-masing. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, berbuat baiklah bagi semua orang. Pembalasan adalah hak Tuhan. Sukacitalah dengan orang yang bersukacita, nangislah dengan orang yang menangis. Ayat-ayat seperti itu digambarkan di dalam bagian aplikasi. Lalu ada orang-orang yang kuat dalam iman, dalam pengetahuan, dalam kepercayaan, harus memperhatikan orang-orang yang masih lemah. Jadi 3 bagian ini. Yang pertama 1 sampai 8, korelasi semua manusia dengan Injil. Pasal 9 sampai pasal 11, korelasi orang-orang Yahudi dengan Injil. Bagian ketiga, pasal 12 sampai 16, aplikasi hidup perilaku orang yang telah menerima Injil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, jadi menarik sekali kitab Roma ini. 16 pasal. Bacalah baik-baik. 1 hari 1 pasal dan renungkan. Dalam setengah bulan engkau bisa menyelesaikan bacaan kitab Roma. Kiranya engkau mendapatkan berkat yang besar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, tidak percuma bahwa Allah memakai Rasul Paulus untuk menuliskan kitab ini. Dan di antara kelompok surat-surat kiriman, maka Roma menempati surat kiriman yang pertama. Kitab ini sebenarnya ditulis oleh Rasul Paulus sebelum dia datang ke kota Roma, sebelum dia pergi ke kota Roma. Dan
Allah telah memilih Rasul Paulus dengan memperlengkapinya dengan latar belakang yang sangat memadai. Dia punya status sebagai warga negara Romawi. Sejak kelahirannya dia punya status kewarganegaraan Romawi. Dia bisa mengembara kemana-mana dalam budaya kekuasaan Romawi. Dan dia sendiri punya latar belakang Yahudi, dididik dalam iman kepercayaan orang Yahudi yang sangat berurat dan berakar. Lalu dia juga belajar dengan latar belakang pendidikan cara berpikir Yunani yang sangat matang, yang sangat maju. Dengan melengkapinya dengan 3 hal ini, Allah memakai Rasul Paulus untuk menuliskan kitab Roma, dan sehingga menjadi berkat bagi banyak pembaca dan bagi kita sekarang, dan bagi umat Allah, dan bagi orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara, para sobat dan hanetolan sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, bacalah kitab Roma, pahamilah, dapatkanlah pegangan-pegangan hal-hal mendasar, intisari dari iman Kristen di dalamnya. Kiranya ini menginspirasi hidupmu, menuntun, menerangi jalan hidupmu, dan membawa engkau kepada perilaku yang benar di dalam Injil. Selamat malam, sampai bertemu pada kitab-kitab yang lainnya.